Ya, di depan kita semua sudah ada Dewi dan Bagus, ya, sudah hadir. Kita tahu persis 6 bulan lalu bahwa ada peristiwa pembunuhan yang sadis dan menjadi berita di mana-mana tentang sepasang suami istri beserta anaknya yang dibunuh oleh orang yang dikenal. Nah, Dewi dan Bagus adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang pada saat itu meninggal akibat peristiwa tersebut. Kalau Dewi sekarang umurnya berapa, Dew? 23 tahun. Ya, Bagus? 16 tahun. Baik, Dew dan tentu Bagus ya. Semua orang menakar-nakar seberapa siapkah menghadapi kondisi seperti Dewi dan Bagus yang dalam waktu 1 hari harus kehilangan 3 orang yang dicintai. Ya, kalau bicara mama dan papa, Dewi berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara. Cuma kalau kakak sudah almarhum memang sejak tahun 97 itu karena demam berdarah seperti itu. Terus kalau jadi yang sekarang itu tinggal sebelumnya jadi tinggal 3 bersaudara, aku, Bagus sama Pras. Jadi yang meninggal Pras, adik bungsu itu. Paling kecil, benar. Jadi 4 orang yang dicintai sudah tidak ada sekarang ini. Benar. Baik deh, minta maaf ya kalau ini kemudian membuat kamu teringat. Tapi terima kasih kamu juga udah mau hadir di acara ini untuk berbagi. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya juga kita mengingatkan kembali kepada Anda yang belum pernah atau belum mendengar kisah tentang orang tua Dewi dan adiknya yang meninggal karena dibunuh, maka inilah kisahnya. Inilah foto keluarga Dukut Widu Wahyono bersama istri dan anak-anaknya. Kebahagiaan dan keceriaan yang terpancar dari foto ini kini hanya tinggal kenangan bagi Dewi Febrina dan Bagus Trihastanto. Ayah Dukut bersama ibunya Herianti serta adik bungsunya Prasetyo menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Saat peristiwa tragis itu terjadi, Dewi tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Beruntung adiknya, Bagus Trihastanto, yang baru pulang dari sekolah, berhasil meloloskan diri dari pelaku, meskipun sempat mengalami luka di kepalanya. Kabar pertama yang diterima oleh Dewi adalah orang tua dan adiknya berada di rumah sakit. Namun perempuan berusia 23 tahun ini tidak menyangka bahwa mereka sudah meninggal dunia. Dewi baru mengetahui orang tua dan adiknya meninggal dari berita online. Dewi pun sempat merasa syok saat melihat kondisi jenazah orang tua dan adiknya. Karena kondisinya yang mengenaskan, ia tidak menyangka bahwa pria yang pernah dekat dengannya tega menghabisi keluarganya. Check this out. 6 bulan pasca kejadian itu, Dewi dan Bagus berusaha untuk tetap tegar dan menjalani hidup ke depannya. Bagus sempat merasa trauma, namun kemudian berhasil bangkit dan berkarya melalui musik hip-hop. Kini tinggalkan air mata, kini terasa susah di saat aku berkarya karena kita. Dewi sendiri baru saja menikah. Bagi Dewi maupun Bagus, kejadian tersebut tidak akan pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Dew, kalau tidak keberatan bisa cerita. Jadi kejadiannya yang sebenarnya seperti apa? Ya, kalau di hari kejadian posisinya aku lagi kerja waktu itu. Jadi pas istirahat sekitar jam 5:30, aku cek handphone, banyak yang ngubungin aku, nanyain aku di mana, Dewi di mana, gimana kabarnya gitu kan. Aku balas aku di kantor, tapi mereka nggak ngasih tahu ada apa gitu. Aku coba telepon lagi kakak sepupu aku yang kata mau jemput, nggak cerita apa-apa, cuma siap-siap untuk dijemput pulang. Seperti itu. Jadi selama perjalanan dijemput pun polisi dan kakak itu nggak cerita apa-apa. Kami cuma diam saja di dalam mobil. Apa yang ada dalam pikiran Dewi waktu itu? Pikiran aku, mama, papa, sama Pras selamat, ada di rumah sakit, cuma lagi dalam penanganan. Seperti itu.
Tapi pada saat sampai itu di Polres Tangerang, aku juga nggak boleh ketemu sama mereka. Udah nanti aja, nanti istirahat dulu, besok pagi baru ketemu, katanya gitu kan. Aku pikir karena mereka masih ada gitu kan, besok ketemu kan kayak gitu. Ya udah, di situ ngerasa masih tenang, tapi nggak yakin juga. Aku selama istirahat malam sampai pagi aku searching terus tentang berita itu kan. Aku searching, aku cari di Facebook, aku cari di Google. Terus aku nemuin foto-foto kondisi mereka terakhir atau posisi mereka yang di TKP itu. Dari situ udah mulai, ini nggak mungkin selamat gitu. Waktu itu belum ada komunikasi dengan Bagus? Sampai di Polres baru ketemu sama Bagus. Bagus cuma begitu aku turun, dia meluk aku. Dia bilang, udah Mbak Wi nggak apa-apa, kata gitu, tenang aja, tenang, katanya nggak apa-apa. Udah cuma itu aja yang dia bilang. Aku di sana ngotot untuk ketemu mama, papa sama Pras, cuma nggak boleh. Ketika besok paginya diajak ke rumah sakit, ternyata untuk menjemput jenazah. Di situ begitu melihat mereka sudah dikafani, melihat wajah mereka, di situ baru, oh benar itu mereka gitu. Pembunuhnya orang yang dikenal ya? Benar. Siapa itu? Mantan pacar saya. Kenapa dia sampai tega membunuh orang tua Dewi dan Bagus? Ya, kalau di berita-berita itu kan dinyatakan katanya sakit hati karena mama saya kurang menyetujui hubungan kami. Tapi lebih kenyataannya dari saksi hidup pun dari Bagus, kalau dia tuh lebih menyatakan, maaf Gus, saya melakukan ini karena mama menagih hutang kepada saya, katanya gitu. Jadi pembunuh ini sempat ngomong ke Bagus waktu itu, padahal Bagus sendiri kan lolos dari maut karena juga nyaris dibunuh ya? Iya. Pertama kali datang ke rumah, apa yang terjadi? Keadaan rumah sepi. Rumah sepi, dia dari kamar bawah keluar, nyambut, ngomong, papa lagi sakit, lagi tidur di bawah. Mama sama Pras lagi ke rumah sakit, mama lagi sakit. Terus dia ngomong, dicerita, katanya dia ribut. Ya udah kita ngobrol di atas. Saya sempat nolak, diajak lagi. Ya udah saya ke atas, saya duluan. Pas saya nyampe atas, saya diantem dari belakang. Nggak tahu berapa kali. Jadi Bagas dipukul dari belakang? Iya. Pakai apa? Pakai kunci Inggris itu, kunci pipa tadi. Sekitar 6 kali. Bagaimana Bagas kemudian bisa lolos? Saya tangkap kuncinya. Saya tidurin dia. Kata saya, kenapa begini? Kalau ada masalah bilang. Nggak usah kayak gini. Dia diem. Saya tarik turun, pas di tangga dia ngomong, Gus, sorry, gue kayak gini karena mama lu, minta uangnya maksa, katanya. Dia ngomong gitu. Dia nggak ngeliat, saya kabur keluar, minta tolong sama warga. Dia itu warga nolongin, terus saya dibawa ke klinik dekat rumah. Karena itu terakhir kalinya aku harus melihat mereka kan. Yang terparah itu papa, mukanya benar-benar hancur.